Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di praktikum modul 2B, yaitu membangun sistem basis data menggunakan Caspio, yaitu membuat data page. Nah, di sini tujuan praktikumnya itu ada dua. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami dan membuat data page di Caspio. Kemudian yang kedua itu mahasiswa mampu memahami dan membuat fitur yang ada di data page dan menerapkannya di Google Sites. Nah, sebelum kita mulai praktikumnya, yang pertama-tama tuh teman-teman harus mengetahui dulu apa itu data page. Jadi, data page itu merupakan antarmuka pengguna aplikasi. Sebagian besar aplikasi adalah kumpulan data page yang dirancang untuk menyediakan fungsionalitas aplikasi bagi pengguna akhir. Nah, di sini data page dibuat di akun Caspio Bridge dan digunakan secara eksternal ke situs web atau portal tempat di mana pengguna berinteraksi dengannya. Jadi situs web yang kita pakai di sini tuh yaitu Google Sites. Sebelumnya kan teman-teman udah belajar di modul 2A tentang pembuatan tabel menggunakan Caspio. Nah, sekarang teman-teman bakal belajar bagaimana cara membuat data page, terus gimana caranya untuk dikonekin ke Google Sites-nya. Sebelum itu teman-teman download terlebih dahulu file RAR atau zip yang udah disediakan, karena dari praktikum modul 2A kemarin itu ada beberapa yang nggak selesai gitu ngerjain implementasinya. Nah, kalau misalnya nggak selesai ngerjainnya, kita nggak bisa lanjut nih ke bab 2B, ke modul 2B. Sehingga kita asisten nyediain file implementasi untuk modul 2B ini. Jadi terlebih dahulu teman-teman download file RAR atau zip yang udah tertera di linknya gitu. Nah, kalau udah selesai di download, sekarang teman-teman tuh login ke Caspio-nya masing-masing. Nah, kita login ya kayak biasa. Nah, kalau teman-teman semuanya udah login ke akun Caspio-nya masing-masing, sekarang di situ kan ada aplikasi yang dari implementasi modul 2A kemarin. Nah, itu teman-teman hapus dulu. Nah, cara ngehapusnya tuh teman-teman tinggal klik delete. Nah, terus pilih yang delete everything. Nanti tinggal di delete. Kenapa harus kita delete? Karena nanti jadi double gitu. Nah, kalau jadi double gitu kan tabel dari yang sebelumnya tuh harus dibedain. Nah, itu tuh ribet lagi gitu. Jadi teman-teman makanya diwajibkan untuk mendownload terlebih dahulu file RAR yang udah disediakan untuk implementasi modul 2B ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah download nih filenya, teman-teman tinggal import filenya ke Caspio teman-teman. Nah, caranya kita klik create app. Nah, di sini kemarin tuh kan kalau di modul 2A kita tuh ngekliknya start with a blank aplikasi. Nah, sekarang tuh kita menggunakan start by importing data. Karena kita mau kita udah punya datanya nih, tinggal diimport gitu. Kita klik. Kemudian kita namain dulu nih, kayak kemarin aja. Nah, kalau udah dinamain, kita pilih filenya. Kan udah ada tuh, udah download. Tinggal kita pilih. Nah, ini filenya kan, tinggal kita pilih open. Terus kita tinggal klik next. Nah, kalau ini udah sukses ya, jadi kita next aja.
Nah, di sini udah ada kan kayak udah ada 7 tabel, terus 2 views sama authentication. Sama kayak yang teman-teman buat kemarin. Cuma kemarin tuh kan ada yang nggak selesai gitu, jadi biar bareng aja jadi sama gitu stepnya. Kita klik import. Nah, kalau kayak gini udah nih, tinggal kita klik nih, kita close aja, udah, ini udah ke import. Nah, ini udah ada kan tabelnya, udah ada 7, terus view-nya 2 yang kayak kemarin dibikin, terus import data yang dari yang modul 2A kemarin udah ada nih, udah berhasil. Kan ada teman-teman yang nggak bisa import data gitu kemarin. Nah, sekarang kita tuh udah import nih. Sekarang kita bakal bikin data page-nya. BTW teman-teman, namanya bukan implementasi SBD ya. 2021 kita ganti aja jadi IM 2B underscore nomor roomnya, misal room 1, terus 5 digit terakhir NPM-nya, terus nama. Nah, kalau udah kita klik save. Oke. Kita open lagi. Oke, yang pertama kita bakal bikin data page-nya tuh yang sync up dulu. Teman-teman bisa sambil melihat modul juga ya. Jadi biar, soalnya ada beberapa yang harus lihat modul gitu. Biar ini aja gitu, biar sama gitu. Takutnya di videonya nggak jelas, jadi sebaiknya lihat modul juga gitu. Nah, ini kita klik aja create data page. Nah, kalau dilihat dari modul tuh sync up tuh kita pilihnya yang forms ya, yang forms. Kemudian kok ini kan udah forms nih yang kita pilih. Nah, kita pilih submission form. Nah, ini udah kan. Kalau udah, tinggal kita klik next. Nah, kemudian di bagian choose your data page setting ini, di select data source kita pilihnya tuh customer. Oke. Kemudian ini yang customer swap, yang enter data page name kita ganti sama sync up. Kemudian select stylenya kita rubah jadi blue. Nah, ini select localization-nya gak usah diubah, tetap Inggris. Nah, untuk yang access and security-nya gak usah kita sentuh-sentuh, kita ngikutin modul ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman yang content loading option-nya masih belum ke checklist, yang enable kita checklist dulu, enable responsive. Kalau udah, kita klik next. Nah, di choose the fields ini kita pilih semuanya ya. Jadi langsung aja kita pilih semua, kemudian kita klik next. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, kita klik ini nih, insert. Nah, di sini kita pilih new section. Nah, kalau udah di sini kita klik lagi yang insert, tombol insert, terus nah di sini kita pilihnya yang HTML block. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita ketikin secara manual, yaitu personal information. Kemudian format paragrafnya di sini ubah jadi heading 1, kita bold. Ini kita bold. Kalau udah, kita sekarang lanjut, kita pilihnya yang section 1. Nah, kalau udah klik section 1, di sini kan ada general option, number of column.
Nah, ini kita rubah menjadi 1 karena di sini udah 1, nggak usah dirubah-rubah lagi. Nah, untuk label position default yang section 1 tuh kita rubah jadi top. Nah, kalau udah kita lanjut. Oke teman-teman, ikutin yang ada di modul ya. Nah, di sini di modul tuh udah sesuai gitu, maksudnya udah lengkap. Kita ikutin aja. Nah, di sini kan ada section 1 tuh ada HTML block, terus ada di modul tuh ada customer name, terus ada customer gender. Nah, ini kita naikin ke atas aja. Oke, sama customer gender. Kita ikutin yang di modul aja ya. Nah, di sini pada bagian destination after record submit, kita pilihnya display message. Jadi ini udah display message. Jadi kalau misalnya udah, jangan diganti-ganti lagi ya. Terus kita ketik secara manual di sini tuh congratulations. Seperti yang ada di modul ya teman-teman. Kalau udah ngetik nih congratulations terus pakai bintang ini dalam kurung. Nah, si bintang ini kita Nah, teman-teman kalau udah kayak gini, jangan lupa ya heading 1 terus di bold. Kemudian ini kita checklist
checklist si enable HTML editor, kemudian kita klik finish. Nah, ini kita udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya tuh kita bikin dulu folder create a new order. Nah, itu ada di sini nih. Create folder. Kita klik aja. Nah, ini kita ketikin create a new order. Kalau udah, kita klik save. Nah, sekarang kita mau bikin create data page, create a new order. Nah, untuk create a new order itu tuh masih sama. Dia forms, kita pakai submission forms. Kita tinggal next. Nah, di sini select data source-nya kita pilihnya transaction. Nah, ini kita rubah menjadi create a new order. Nah, sama select style-nya kita jadi blue. Nah, kalau tadi tuh kita nggak checklist apa-apa ya di access and security. Nah, di sini kita bakal di checklist nih si restrict access, di require authentication. Terus ini yang enable responsive jangan lupa di checklist. Kalau udah, kita klik next. Nah, untuk bagian ini kita masukin nih semua available fields ke selected fields. Untuk date sama invoice ID tuh biarin aja kayak gini. Kemudian jangan lupa beri centang ke on exit pass ID and formula fields as parameters. Kalau udah, kita klik next. Nah, untuk di customer email di sini untuk labelnya kita nah, sebelumnya ini hapus aja dulu ya. Terus kita rubah ke hidden. Nah, kalau udah gini, sekarang kita mau nambahin HTML blocknya. Kita klik insert, terus tambahin HTML block. Nah, kalau udah, di sini kita ketik sesuai dengan yang ada di modul. Kalau udah nih, semuanya udah nih, kita klik next. Kita klik finish. Oh iya, BTW teman-teman, sorry banget, namanya tuh jangan lupa taruh angka ya. Jadi tadi tuh apa, create a new order. Nah, ini kita taruh angka 1 gitu. Nah, kayak gini. Sekarang selanjutnya kita bikin baru lagi.
sekarang tuh kita bikin yang shopping cart. Nah, di shopping cart ini kita milihnya yang reports. Kemudian ininya tipenya tuh tabular, kita klik next. Nah, ini yang select data source-nya kita pilih view cart. Untuk enter data page name-nya jadi shopping cart. Jangan lupa ya dikasih angka. Ini sama masih blue. Kemudian yang restrict access-nya kita checklist, sama enable responsive-nya kita checklist, kita klik next. Untuk bagian data selection ini kita nggak usah dirubah, kayak gini aja. Di sini kita checklistnya yang filter data based on your predefined kriteria. Kalau udah kita klik next. Nah, kalau untuk ini yang kita pindahin tuh cuma cards invoice ID ya. Kalau udah kita klik next. Nah, untuk conversion type kita pilihnya equal. Terus di sini kita ketik manual Nah, ini yang add records-nya kita checklist inline insert. Kemudian edit records-nya kita checklist yang inline edit one record at a time. Kemudian yang delete records-nya kita checklist yang inline delete. Kalau udah, teman-teman klik next. Nah, untuk yang ini yang cards invoice ID ini kita biarin aja. Terus kita klik yang editing. Nah, drop down ini kita ganti sama hidden. Ini kita pilih external parameter. Kemudian yang cards invoice ID-nya kita ganti sama IID. Kalau udah, kita lanjut ke cards product ID.
klik next. Oke teman-teman, untuk bagian configure your search result di bagian standar, nah ini yang ada 25 yang record per page, nggak usah kita ganti-ganti. Kemudian yang kita rubah tuh ini aja nih, yang interactive sorting ini kita nggak usah checklist. Nah, yang di checklist itu cuma jump to page. Kalau udah kita cek lagi advance-nya. Nah, di sini record option-nya tuh all matching. Nah, ini hide record count. Jangan lupa kita checklist. Kalau udah, kita klik next. Nah, di bagian ini kita checklistnya yang no details page. Kalau udah, kita klik finish. Nah, teman-teman, kalau udah, kita lanjut lagi bikin yang check out. Nah, kita lanjut, selanjutnya kita bikin yang invoice frame. Nah, sekarang kita mau bikin invoice. Kalau tadi kan invoice frame, sekarang kita mau bikin yang invoice.
URL-nya ini teman-teman masukin linknya yang ada di modul, yang o.academia photos dadadadada, itu dimasukin ke sini. Oke. Nah, kalau udah nih kita ikutin kayak di modul. Ini tuh 121. Ininya 1. Ininya juga 1. Kalau udah klik OK. Nah, ini biar ke tengah tinggal ini aja nih. Mana sih? Nah, gitu. Kalau udah, kita ikutin kayak di modul ya, yang ketik that. Kalau misalkan udah, kita minimize. Kemudian kita ke HTML block 1. Nah, yang HTML block 1 ini kita tuh harus ke data page lagi nih. Kita klik data page. Nah, terus kita ke invoice frame nih. Nah, ini kita kliknya deploy. Enable. Nah, ini kita pilihnya frame. Terus kita blok semuanya yang di iframe, terus kita copy. Kalau udah kita close, terus kita buka lagi nih yang invoice tadi. Kita balik lagi ke HTML block 1. Nah, ini kita next aja. Nah,
HTML blok 1. Nah ini kita pilihnya yang search, tinggal kita udah pilih search, terus kita tinggal paste. Nah kalau udah, nah di modul tuh dia bilang kita harus nambahin coding yang telah di bold. Nah ini nih kayak ada iframe. Nah ini kita tambahin frame border ya. Sama dengan nah udah nih kita nambahin ini nih kan, udah kita tambahin. Sekarang kita bakal nambahin yang tulisan IID. Nah itu tuh di sebelah sini kita tambahin tanda tanya. Nah tanda tanya terus IID sama dengan Nah, sekarang kita tambahin yang insert parameter nih. Kita klik insert, terus select, terus kita tambahin transaction invoice ID. Nah, kalau udah sekarang kita lanjut shipper shipping method. Kita ikutin kayak di modul ya. Nah, kalau udah sekarang kita mau nambahin HTML blok lagi. Nah, ini kita ikutin aja ya yang di modul. Kalau semuanya udah, kita klik next. Nah, di bagian ini navigate to next ini kita nggak checklist. Nah, di sini kita cuma disuruh buat checklist yang PDF ini. Kemudian kita disuruh masukin file name-nya. Nah, di sini file name-nya itu kita ketik invoice 4 ya, 4 invoice. Spasi, terus bintang yang pertama tuh kita disuruh masukin transaction invoice ID. Nah, kalau udah kita masukin lagi yang selanjutnya yaitu customer email. Kalau udah teman-teman, yang data source sama none-nya ini nggak usah diisi,
nggak usah di checklist, kita klik finish. Nah, udah nih kita bikin semua data page-nya. Sekarang kita lanjut tahap destination. Nah, di tahap destination ini yang pertama itu yang di create new order, dari shopping cart ke create new order. Nah, di sini cara masukinnya kita tinggal klik deploy di shopping cart ya. Terus ini kita enable. Kita pilihnya URL. Nah, ini kita copy. Kalau udah, kita masuk lagi ke create a new order. Ini kita next sampai ketemu nah ini nih di destination after record submit kita pilihnya go to a new page. Nah, ini kita tinggal paste. Jangan lupa tambahin tanda tanya IID sama dengan. Nah, bintangnya itu kita masukin invoice ID. Kalau udah, kita klik finish. Sekarang kita di yang check out. Nah, tahap destination check out. Nah, ini kita deploy-nya yang invoice. Jadi kayak dari bawah gitu loh. Kayak invoice ke check out, terus check out ke shopping cart ke create. Nah, ini kita enable, terus URL, copy. Kita buka check out. Nah, ini kita ganti jadi go to a new page. Ini kita paste. Jangan lupa IID. Nah, bintangnya kita isi sama invoice ID juga. Kita udah bikin semuanya ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke Google Sites-nya. Nah, teman-teman tinggal klik buka di bebas di mana aja. Terus kita bukanya sites.google.
Ya ini gampang banget teman-teman mau bikin Google Sites-nya, itu tinggal drag and drop aja. Jadi teman-teman di sini tuh udah disediain untuk portofolio, untuk acara, pokoknya teman-teman bisa berkreasi di sini gitu. Nah, aku di sini pengen milihnya yang ini, yang tim. Di sini teman-teman bisa nambahin logo atau apa gitu, gambar. Nah di sini saya mau masukin nama aja, logo enggak. Tapi kalau teman-teman mau masukin boleh. Nah di sini kita bakal nambahin halaman sync up. Caranya kita klik yang halaman atau sync up atau page. Nah ini kita klik yang tambah, nggak diklik sih, jadi kita ngegeser kursor doang itu langsung muncul. Nah kayak gini, kita pilihnya yang new page atau halaman baru. Terus kita namain jadi sync up. Nah sekarang kita mau ngoneksiin data page sync up yang ada di Caspio ke Google Site. Jadi sekarang kita balik lagi ke Caspio. Ini kita pilih deploy, terus enable. Nah ini kita pilihnya yang embed, terus kita copy. Kita balik lagi ke Google Site, kemudian kita klik page sync up. Sync up. Nah, terus kita ke sisipkan atau insert. Nah, di sini kita cari yang tulisan embed atau sematkan. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Kita pilihnya yang sematkan kode ya, atau embed kode, jangan yang URL. Kalau udah di copy paste, di paste, kita klik berikutnya. Nah ini udah diliatin tampilannya bakal kayak gini. Jadi tinggal kita klik insert atau sisipkan. Nah kita udah berhasil nih buat page sync up. Sekarang kita bakal bikin link logout-nya. Kan tadi udah sync up-nya udah. Nah logout-nya dia bakal kemana gitu. Nah kalau udah masih tetap di sync up, kita geser kursornya ke yang tambah ini, terus kita klik link baru. Harus masukin link kan. Nah kita balik lagi ke Caspio. Kita ke authentication. Nah ini kita klik properties. Ini kan ada logout link. Nah ini tinggal kita copy ke sini. Terus kita namain logout. Nah sekarang kita mau drag si logout ini ke dalam sync up. Tinggal diklik terus kita tarik ke sini. Nah
kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita bakal bikin page order. Nah kita tambahin page baru di sini, terus halaman baru. Ini kita namain jadi order. Kalau udah, kita balik lagi ke Caspio, terus kita data page, terus kita bakal nge-deploy create a new order. Nah yang ini. Sama kayak tadi, ini pilihnya yang embed, terus ini kita copy, balik lagi ke Google Sites, terus ini kita klik yang insert atau sisipkan. Nah ini embed atau sematkan, tinggal kita paste di sematkan kode. Kalau udah, kita klik berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyobain, kita bisa lihat di pratinjau. Nah coba kita mau nyobain sync up ya. Udah beres nih sync up. Sekarang aku pengen order. Kalau kita mau logout, tinggal klik logout. Nah, dia bakal muncul di Google.
seharusnya dia munculnya jangan di Google. Nah, caranya gimana nih? Teman-teman ke Caspio lagi, terus kita ke authentication. Nah, di sini teman-teman klik edit. Nah, di advanced settings, nah si logout destination ini kita harus masukin jadi si logout destination ini kita harus, biar dia nggak ke Google, kita masukin caranya tuh kita tinggal salin ini yang ada di salin link, site link. Nah, ini kita salin, terus kita ke Caspio. Nah, ini kita masukin URL-nya, tinggal kita save. Kemudian login, kalau sukses di same page ya, karena ini tuh udah dijelasin ya di modul 2A. Jadi kita cuma ngeganti logout destination aja. Kalau udah kita save. Nah, udah kan, ini kita coba logout lagi. Bentar. Kita login dulu ya, kita cobain apakah dia bisa logout atau enggak. Oke, kita cobain logout. Nah, dia bakal balik lagi ke beranda Google Sites kita, enggak ke Google lagi. Kayak gitu sih caranya, teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang kita udah dari awal tuh tadi bikin data page, terus kita juga udah ngekonekin Caspio-nya ke Google Site, terus kita udah belajar buat bikin page atau halaman di Google Site, udah belajar bikin Google Site gimana. Terus ya kayak gitu. Ya udah, sampai sini dulu aja praktikum hari ini. Kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyain, bisa langsung tanyain ke ke asisten room masing-masing. Dan kalau saya rasa yang ada di modul sama yang udah saya jelasin tuh kayaknya udah cukup lengkap gitu ya. Tapi kalau misalnya ada error atau apa, nanti hubungin aja asistennya masing-masing. Mungkin sampai sini dulu praktikum modul 2B hari ini. Jaga terus kesehatan sampai ke minggu depan praktikum terakhir. Semangat terus dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.